Adek, mau pulang ke Bekasi kapan? Mas beliin tiket keretanya dari sekarang. Ade nggak jadi pulang, Mas. Proyek Ade belum selesai. Hidup proyek terus, pantas gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru ya teman-teman, yaitu Superlab 1. Nah, untuk topologinya itu teman-teman bisa buka pada drive yang kemarin saya tempel di bab pendahuluan Superlab di deskripsi. Lalu teman-teman buka dan teman-teman bisa download yang Superlab 1. Dan jika sudah download, teman-teman bisa buka file dan buka topologinya. Setelah itu teman-teman bisa klik yang dock agar tampilannya itu ke samping seperti ini ya. Nah, di PT ini itu sudah ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini itu terbagi menjadi beberapa part, yaitu ada part 1, part 2, dan sampai part 8 yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini saya akan membahas part satunya terlebih dahulu, yaitu basic konfigurasi. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama display. Nah, yang dimaksud display itu adalah ini ya teman-teman, contohnya switch 4. Yang di atas ini adalah yang dimaksud display. Lalu kita bisa masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi enable script pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, nantinya itu kita akan membuat hostname dengan enable script, passwordnya itu adalah SID. Nah, kita bisa masuk ke konfigurasi yang pertama, ke dalam switch 4, lalu kita masuk ke enable. Di sini kita masuk enable config. Lalu hostname. Nah, untuk hostname-nya itu harus sama dengan display, yaitu SW4. Dan enable secret SID. Nah, lakukan hal yang sama pada setiap switch dan router dan multi-layer. Nah, di sini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat pada complexionnya itu sudah menambah menjadi 10%. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke part 2-nya, yaitu tentang konfigurasi VLAN dan Turnkey in MLS2 and Switch 4. Nah, ini yang pertama itu adalah buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display ya, teman-teman. Nah, berarti kan ini konfigurasi di multi layer 2. Nah, dan switch 4. Nah, si switch ini kan, itu VLAN-nya itu ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Sedangkan si multilayer ini hanya ada VLAN 10 dan VLAN 30. Nah, untuk IP address itu teman-teman bisa lihat di PT. Lalu di sini kita konfigurasi di switch 4. Di sini kita buat VLAN dan name-nya terlebih dahulu sampai VLAN 10 dan sampai VLAN 30. VLAN 10, name, VLAN 10, VLAN 20, name, VLAN 20, VLAN 30, name, VLAN 30. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan interface ke dalam VLAN-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa masukkan interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu di sini switch port mode akses, akses switch port akses VLAN 10. Lalu kita ke nomor 2, yaitu konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang portface itu kita pakai ke planning min 3 port
interface. Kalau sudah, kita bisa enter dan exit. Lalu kita bisa masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu di sini saya singkat saja switchport mode access, switchport access VLAN 20, SPA, PO, dan exit. Lalu di sini kita masukkan interface rank FA0/6 sampai 7, switchport mode access, switchport access VLAN 30, SPA, PO. Lalu kita bisa exit. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama pada si multi-layer 2. Karena perintahnya itu lakukan hal yang sama pada switch dan multi-layer. Kita bisa buka multi-layernya. Di sini kita bisa enter, enable. Passwordnya itu adalah SID dan config. Nah, di multi-layer 2 itu kan hanya VLAN 10 dan VLAN 30. Di sini saya akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan konfigurasikan juga yang VLAN 20. Karena apa? Karena nanti saya akan melakukan IP DHCP. Nah, sekarang kita terangkan dulu untuk interface-nya. Kita masuk ke interface FA0/2 sampai 3. Sorry, ini harusnya interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu switchport mode access, switchport access VLAN, lalu SPA, PO, lalu exit. Lalu di sini kita masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5, switchport mode access, switchport access VLAN 30, SPA, PO, exit. Nah, lalu di sini saya akan terangkan kedua switch-nya. Lalu di sini kita masuk interface FA0/1. Enter lalu switchport rank encapsulation .1Q. Lalu switchport mode. Nah, lalu di sini saya akan coba konfigurasikan pada switch 4-nya. Lalu kita masukkan ke INT interface FA0/1, switchport mode rank. Nah, lalu kita ke yang nomor 3, konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS 2 untuk semua VLAN, Z dan S server dengan IP 192.168.90.2. Nah, berarti kita konfigurasi terlebih dahulu pada switch multi-layer 2-nya. Di sini kita masuk ke enable, passwordnya SID, config. Nah, lalu di sini kita masukkan interface VLAN 10, lalu kita tambahkan IP add. Untuk IP-nya itu adalah 192.168.10.1. Nah, karena di sini subnet masnya adalah 24, maka 255.255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita lakukan hal yang sama untuk IP-nya. Di sini kita ganti menjadi 20. Dan lalu kita lakukan hal yang sama. Di sini INT VLAN 20, IP add 192.168.20.1.255.255.255.0. Ini exit INT VLAN 30, IP add 192.168.1.255.255.255.0. Nah, kalau sudah kita konfigurasikan IP DHCP-nya. Di sini kita ketik IP DHCP VLAN 10, lalu network 192.168.10.0, 255.255.255.0, lalu default main router. Kita pakai API yang tadi kita masukkan di VLAN 192.168.10.1. Kalau sudah, kita bisa enter, lalu DNS main server kita pakai yang 192.168.90.2. Kalau sudah, kita bisa enter lalu exit. Nah, kita lakukan sampai VLAN 30.
Nah, kalau sudah kita bisa close, lalu kita cek pada result, lalu assessment, kita cari yang multi-layer 2. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini itu sudah checklist semua ya teman-teman untuk si multi-layer 2-nya. Nah, teman-teman bisa lihat pada DHCP server included address. Nah, di sini itu masih silang ya teman-teman. Nah, di sini itu maksudnya kita akan mengecualikan IP address yang ada di exclude address. Nah, di sini kita bisa lihat pada multi-layer 1. Nah, ini juga ada yang dikecualikan pada DHCP server included-nya. Di sini kita bisa ketik IP DHCP exclude strip address, lalu kita masukkan 192.168.10.1. Lalu di sini kita bisa ganti saja 20.1. Enter, kita ganti jadi 30.1. Nah, lalu kita coba lihat di check result. Lalu assessment. Kita cek. Nah, di sini itu exclude-nya sudah checklist ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tes IP DHCP-nya. Saya akan buka PC 0, buka desktop, IP konfigurasi. Opsinya kita ganti menjadi ini itu sudah berhasil untuk IP DHCP-nya. Lalu saya akan coba pada PC 4, desktop, IP konfigurasi, DHCP. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu saya akan buka pada VLAN 30-nya, PC 8, desktop, IP konfigurasi, DHCP. Nah, di sini ini juga sudah berhasil pada PC 8 ya. Lalu saya akan coba pada PC 6, kita ke desktop, IP konfigurasi, DHCP. Nah, ini juga sudah bisa. Lalu PC 2, desktop, IP konfigurasi, DHCP. Nah, ini juga sudah bisa untuk IP DHCP-nya. Lalu kalau sudah, kita bisa lanjut ke part 3-nya, yaitu konfiguran VLAN dan Tarnacking pada MLS 1, Switch 1, dan Switch 2. Yang ke satu itu buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita coba lihat itu untuk Switch 1 dan Switch 2 multilayer 1 itu kan VLAN-nya ada VLAN 40 sampai VLAN 70. Nah, langsung saja di sini saya akan konfigurasikan. Kita buka Switch 1-nya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke enable. Ini passwordnya adalah SID dan config. Nah, di sini kita buat VLAN-nya terlebih dahulu dari VLAN 40 sampai VLAN 60. Lalu di sini kita exit. Kalau sudah, saya akan masukkan interface-nya. Interface length FA0//2 sampai 4. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 40 SPA PO. Exit. Lalu kita masuk ke interface RAM FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Lalu SPA, PO, dan exit. Lalu saya akan buat INT range FA0 slash 7 sampai 8. Enter. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, SPA, PO. Lalu exit. Nah, terus kita akan terangkan switch-nya ke multi-layer. Di sini kita bisa ketik interface FA0/1, switch port mode terang. Lalu kita terangkan VLAN-nya, switch port terang all VLAN 40 sampai 60. Lalu enter. Oh ya, saya lupa belum konfigurasi pada switch 4-nya. Sini kita masuk ke switch 4 lagi. Ini di sini kita masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode terang, lalu switch terang all VLAN 10 sampai 30. Lalu enter. Nah, jika sudah, sekarang kita coba konfigurasikan untuk switch 2-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 2. Salah. Kita bisa masuk ke switch 2. Enable switch IP config. Kita buat VLAN 60 dan 70 saja. VLAN 60 dan VLAN 60, VLAN 70, dan VLAN 70. Lalu kita masuk ke interface range
FA0/2 sampai 3. Enter lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Lalu SPA PO dan exit. Lalu di sini INT range FA0/4 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70 SPA PO lalu exit. Nah, lalu di sini saya akan terangkan switch-nya. Di sini kita masuk ke interface FA0/1, lalu switchboard mode terang, lalu switchboard terang VLAN 60 sampai 70. Lalu enter. Di sini saya ada salah pengertikan, harusnya switch terang all VLAN 60 sampai 70. Nah, lalu saya akan konfigurasikan di suite multilayer satunya. Kita bisa masuk ke suite multilayer 1, lalu kita masuk ke CLI ya teman-teman. Di sini kita masuk ke enable set ID dan di sini config. Nah, di sini kita buat VLAN 40 sampai VLAN 70. Lalu di sini kita exit, kita masuk ke konfigurasi SFTI dan DHCP server pada multilayer 1. Untuk semua VLAN dan untuk DNS-nya itu kita pakai yang 90.2. Ini kita masuk ke interface VLAN 40. Nah, untuk IP-nya itu ada di sini ya teman-teman. IP-net 192.168.40.1 subnet max 255.255.255.0. Lalu enter dan exit. Kita lakukan sampai VLAN 70. Kita enter VLAN 50 IP at 192.168.50.1 subnet max 255.255.255.0 exit. Lalu int VLAN 60 di add untuk IP-nya itu adalah 192.168.60.1 subnet max 255.255.255.0 exit. Lalu kita buat yang VLAN 70 int VLAN 70 IP add untuk IP-nya 192.168.70.1 lalu exit. Nah, sekarang saya akan menerangkan switch-nya. Di sini kita masuk ke interface rank FA0/1 sampai 2. Enter. Karena ini multilayer, kita pakai yang encode selection ya teman-teman. Switch rank encapsulation mode 1 view. Lalu enter. Lalu di sini switchboard mode. Lalu di sini saya akan konfigurasikan DHCP-nya. Nah, di sini kita exit saja. Lalu di sini kita ketik IP DHCP VLAN 40. Nah, di sini saya akan konfigurasikan sampai VLAN 70. Lalu network 192.168.40.0 lalu 255.255.255.0 enter. Lalu default script router 192.168.40.1 lalu DNS strip server 192.168.90.2 enter. Nah, lalu kita exit dan saya akan membuat yang VLAN 50 dan sampai 70. Nah, kalau sudah kita bisa exit lalu IP DHCP excluded 192.168.40.1 lalu kita bisa lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita ganti menjadi 50, lalu di sini 60.
di sini 70. Nah, sekarang kita coba cek pada PC 10-nya. Kita masuk ke desktop, edit konfigurasi. Cek ya. Nah, di sini itu sudah berhasil untuk IP DHCP-nya ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba cek pada PC 13 VLAN 50-nya, desktop IP konfigurasi DHCP. Nah, di sini itu juga sudah bisa. Kita coba cek VLAN PC 16, desktop IP konfigurasi IP DHCP. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu saya cek pada VLAN 19, VLAN 70, IP konfigurasi DHCP. Nah, ini juga untuk VLAN 70-nya juga sudah berhasil ya, teman-teman. Mungkin pada RTR3 dan Suite 3. Nah, yang pertama itu adalah VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display ya, teman-teman. 90 ya, teman-teman. Suite 3 ya, teman-teman. Enable, lalu passwordnya SID. Di sini di sini kita buat dulu VLAN 80 dan VLAN 90-nya. VLAN 80, VLAN name, salah. Name VLAN 80, lalu VLAN 90, name VLAN 90. Lalu di sini kita exit dan saya akan memasukkan interface-nya. Nah, di sini interface range FA0/1-3, enter, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 80, enter, lalu SPA PA, enter, lalu di sini kita bisa exit. Di sini kita masuk ke interface range FA0/4-5. Enter, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 90, SPA PO, dan exit. Nah, di sini saya juga akan menerangkan switch-nya, interface FA0/6, enter, switch port mode terang, lalu kita juga terangkan VLAN-nya, switch terang all VLAN 80-90. Nah, terus kita lanjut untuk konfigurasi di dalam router 3-nya. Kita masuk ke dalam si router 3. Lalu ini enable SID dan conf. Nah, di sini kita membuat interface terlebih dahulu, interface gig 0/1, enter, lalu no SH atau no shutdown. Nah, di sini saya akan lihat jalurnya. Nah, di sini jalurnya sudah hijau ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita masuk ke routernya lagi. Di sini kita exit, lalu interface gig 0/1.80, lalu enter, dan di sini 80. Lalu di sini IP add untuk IP-nya 192.168.80.1, subnetnya 255.255.255.0. Kita enter, lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita masuk ke gig 0/1.90.90. Enter, lalu di sini diganti 90. IP add ini diganti menjadi 90. Lalu enter. Di sini kita exit. Tadi kan kita sudah konfigurasi VLAN-nya. Nah, sekarang akan konfigurasi DHCP. Akan masuk ke nomor 3, yaitu konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Itu untuk VLAN 80. Terus untuk yang VLAN 90 itu kita akan konfigurasikan secara statik. Di sini saya akan ketik IP DHCP full VLAN 80. Lalu network itu 192.168.80.0, 255.255.255.0. Default ini saya singkat saja.
192.168.80.1. Enter lalu DNS 192.168.90.2. Nah, lalu di sini saya akan konfigurasikan yang grupnya juga. IP DHCP exclude 192.168.80.1. Kalau sudah, kita enter dan kita exit. Nah, sekarang saya akan coba cek IP-nya di PC. Saya akan buka PC 22, desktop, IP konfigurasi, dan ini diganti ke DHCP. Nah, di sini itu untuk IP-nya sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, lalu sekarang kita akan konfigurasikan untuk server 1 dan server 2. Karena ini maka tidak DHCP, maka kita akan melakukan secara statik. Nah, kita bisa masuk ke server 1, kita masuk ke desktop, IP konfigurasi. Nah, untuk IP-nya 192.168.90.2. Titik 2. Kenapa ini 90.2? Karena 90.1 itu sudah dipakai pada default ya, teman-teman. Nah, lalu untuk default gateway-nya itu adalah 192.168.90.1. Lalu untuk DNS servernya itu 192.168.90.2. Nah, kalau sudah, kita bisa close. Lalu kita bisa masuk ke server 2, desktop, IP konfigurasi 192.168.90.3 karena satu itu sudah dipakai untuk default gateway, lalu subnet max-nya ya, teman-teman. Dan di sini itu default-nya 192.168.90.1. Lalu untuk DNS servernya itu adalah 192.168.90.2. Kalau sudah, kita bisa close. Nah, di sini saya akan coba ping dari PC 22 ke server 1. PC 22 server 1. Nah, di sini failed ya, teman-teman. Saya akan coba lagi untuk pingnya PC 22 server 1. Oke. Nah, di sini sudah sukses. Nah, lalu di sini kita masuk ke part 5, yaitu konfigurasi IP address point to point. Yang pertama itu ada konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu yang kedua itu lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Dan saya akan lakukan pada router 3. Nah, di sini itu kan ada IP yang tertera pada display ya, teman-teman. Berarti untuk jalur yang gig 0/0 itu adalah IP-nya 10.6 ya. Nah, kita bisa masuk ke routernya. Lalu di sini kita masuk ke enable ID config. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Lalu di sini kita bisa masukkan IP add untuk IP-nya 10.10.10.6. Lalu subnet mask-nya itu adalah 255.255.255.252. Karena tadi itu slash 30, lalu no shutdown. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke router 1. Ya, benar. Nah, di router 1 itu ada dua arah ya, teman-teman. Atau dua jalur, itu gig yang mengarah ke router 3 dan ke router 2. Kita bisa buka router satunya terlebih dahulu. Ini masuk ke enable set config. Lalu interface gig 0/1. Enter lalu IP add untuk IP-nya 10.10.10.5. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. Karena belakang itu 30, lalu enter. Lalu kita di sini no shutdown. Lalu di sini kita exit dan kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu di sini IP add untuk IP-nya adalah 10.10.1.255.255.255.252. Lalu enter dan no shutdown. No shutdown. Di sini coba kita lihat jalurnya. Nah, untuk jalurnya itu sudah hijau ya, teman-teman. Lalu kita akan coba pada si router 2-nya. Nah, di router 2 itu ada 3 jalur ya, teman-teman, yaitu jalur yang mengarah ke router 1, jalur yang mengarah ke multilayer 2, dan jalur yang mengarah ke multilayer 1. Di sini kita buka router 2-nya. Enable ID config interface gig 0/1. Lalu IP add 10.10.10.2. Lalu subnet max-nya 255.255.255.252. Lalu enter, no shutdown. Lalu di sini kita exit dan kita masuk ke interface gig 0/2 IP add. Nah, di sini 10.10.10.13 karena tadi IP-nya adalah 13, 255.255.255.252. Enter lalu no shutdown. Dan exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0.
IP at 10.10.10.9.255.255.255.252. Enter, lalu di sini kita close. Bisa dilihat bahwa di sini jalurnya itu sudah berwarna hijau semua. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi multilayer 1 dan multilayer 2-nya. Kita buka multilayer 1-nya terlebih dahulu. Di sini enable SID config. Lalu di sini kita masuk ke interface FA0/3. Lalu IP add untuk IP-nya 10.10.10.14, lalu 255.255.255.252. Enter, lalu no shutdown. Lalu kita lakukan pada multilayer 2, kita masuk ke multilayer 2. Enable SID config interface gig 0/6. Nah, lalu kita masuk ke interface FA 0/6. Ntar lalu IP add 10.10.10.10. Lalu starting place-nya 255.255.255.252. Enter, lalu no shutdown. Ya, lalu di sini saya akan melakukan konektivitas atau uji ping. Nah, di sini saya akan coba mengirim surat dari router 3 ke router 1. Dari router 3 ke router 1. Nah, ini file kita ulangi kembali. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan coba mengirim surat dari router 2 ke router 1. Ini file kita ulangi. Router 2, router 1. Nah, ini sukses. Dan di sini kita nyalakan saja, lalu kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi OSPF in all of router. Nah, yang ke satu itu ada konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Lalu yang kedua, konektivitas. Status OSPF membership up itu semua router. Lalu table routing selesai di semua router, semua klien dapat melakukan ping. Nah, di sini kita bisa buka router 3-nya. Ini masuk kembali. Di sini kan tadi kan kita disuruh masuk ke OSPF, berarti router OSPF 1. Enter, lalu network 10.10.10.4, lalu 0.0.0.3 itu karena /30 adalah area 0. Nah, kita akan pakai yang 10.4. Berarti di sini kita ketik area 0. Enter, lalu kita konfigurasikan juga yang VLAN 80 dan 90. Nah, lalu di sini kita ganti saja ya teman-teman. Bentar dulu. Yaitu 192.168.80.0, lalu .200.80.0, lalu 000.255 area 0, lalu enter, dan di sini kita ganti menjadi 90. Ini juga sama ya teman-teman, enter. Kita konfigurasikan juga router satunya. Sini kita masuk lagi ke enable dan konfig. Di sini kita bisa ketik router OSPF 1. Lalu di sini kita masuk ke networknya 10.10.10.4, lalu 000.3 area 0. Enter. Lalu di sini 10.10.10.0. Enter. Lalu kalau sudah, kita bisa buka router 2. Ini masuk kembali, enable ID config. Lalu di sini kita masuk router OSPF 1 network 10.10.10.0, lalu 0.0.0.3, lalu area 0. Enter, lalu di sini 10.12, lalu enter, di sini 10.8. Setelah itu kita konfigurasikan juga di multi layer satunya. Sini kita login lagi. Di sini kita bisa ketik IP routing, lalu router OSPF 1, lalu kita promosikan yang 10.12 dan VLAN 40 sampai VLAN 70. Nah, di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.12, lalu di sini kita ketik 0.0.0.3 area 0. Ini kita promosi untuk VLAN 40 sampai VLAN 70-nya.
Kalau sudah, kita lakukan konfigurasi pada multilayer 2-nya. Kita bisa masuk ke multilayer 2. Lalu di sini IP routing. Di sini kita masuk ke router OSPF 1. Lalu di sini network 10.10.10.8. Lalu 0.0.0.255. Salah. Buka area 0. Lalu kita promosikan IP-nya ya, teman-teman. 192.168.10.0.255. Nah, lalu sekarang kita coba cek pada router satunya. Di sini kita exit dulu, kita cek dengan perintah IP, kita coba cek dengan perintah do show IP SPF. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman, yang 13 dan 1 ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba cek kabel, tapi di sini saya akan cek pada router 1 saja. Di sini itu adalah IP. Di sini kita cek dengan do show IP. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengirim surat dari PC 22 ke PC 19. Saya akan kirim ulang. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita masuk ke part 7 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, yang pertama itu konfigurasi DNS server ke server 1. Buat record untuk akademi.sekolahan ID dengan IP 192.168.90.3. Buat name record untuk www.akademi.sekolahanid.id. Itu akademi.sekolahan.id. Lalu yang kedua konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Konektivitas pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses Akademi Sekolahan ID melalui browser web. Dan kita buka server 1, lalu di sini kita buka service, kan kita disuruh buat record untuk Akademi. Nah, kita bisa masuk ke DNS, lalu di sini kita on-kan. Nah, untuk name-nya itu adalah kita ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu untuk tipenya itu adalah record, lalu untuk addressnya adalah 192.168.90.3. Lalu kita add, nah lalu kita buat yang kedua yaitu siname record untuk www.akademi sekolahan ID. Nah, di sini untuk tipenya kita ganti dulu menjadi siname. Nah, untuk namanya itu adalah www.akademi.sekolahan.id. Nah, lalu untuk hostname-nya itu adalah akademi.sekolahan.id. Lalu di sini kita add. Nah, lalu di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, di sini kita buka server 2-nya. Kita ke menu service lalu ke HTTP. Nah, ini pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu dipastikan on ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita edit yang index HTML. Nah, di bagian welcome to Cisco Packet Tracer itu diganti menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, di sini ini dihapus saja yang welcome to Packet Tracer-nya. Welcome to Akademi sekolahan.id. Ini hapus. Ini harusnya ID-nya itu besar ya teman-teman. Tunggu. ID. Lalu di sini kita save. Yes. Lalu setelah itu kita close. Ini konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses Akademi Sekolahan ID melalui browser web. Nah, di sini kita coba ping. Saya akan menggunakan PC 22, lalu kita ke command prompt. Nah, ping akademi.sekolahan.id. Kita tunggu. Nah, di sini itu TTL ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan pakai ya PC 19 saja. Saya akan buka web browser. Ini. Nah, untuk URL-nya itu kita ketik www.akademi.sekolahan.id. Nah, lalu kita go. Nah, di sini itu tampilannya itu seperti ini, sudah ada. Lalu kita lanjut ke part 8 atau part yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Yang pertama itu konfigurasi access list di RTR3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server.
Nah, di sini kita buka router 3-nya. Ini masuk ke enable, SID, config. Nah, di sini kita ketik access min list 101 D9 IP 192.168.10.0 lalu 0.0.0.255 lalu 192.168.90.0 lalu 0.0.0.255 ntar lalu di sini kita tambahkan yang VLAN 60. Nah, di sini kita pasang yang 60. Di sini kita ganti menjadi 60. Kalau sudah kita enter, oh, ini kan yang deny, berarti sekarang kita pakai yang permit ya teman-teman. Ini kita hapus saja. Permit, ini, IP, ini. Lalu di sini interface signal/1.90. Enter, lalu kita IP access group 101 out ter. Nah, di sini saya akan coba ping dari server 60 ke server 1. Di sini kita new aja. Server 15 ke server 1. Nah, ini file ya teman-teman. Nah, ini servernya di itu dulu, desktop, IP konfigurasi, DHCP. Nah, lalu kita coba kirim surat. Misal dari PC 16, PC 15 ke server 1. Nah, di sini tuh untuk kompleksinya itu sudah 100% ya teman-teman.